Selamat datang kembali di channel Dunia Algoritma. Oke, baik. Di video kali ini kita membahas tentang jenis algoritmanya yang dipakai di data mining. Jadi di video sebelumnya, di part pertama itu kita bahas tentang pengenalannya data mining dan aplikatifnya. Sekarang kita membahas tentang jenis-jenis algoritma pada data mining. Oke. Oh, ini ya. Ada beberapa teknik ada beberapa teknik yang digunakan pada data mining ya. Ini saya rangkum ya dari berbagai sumber dan analisa, dibagi ke dalam 7 teknik. Yang pertama teknik estimasi, yang kedua teknik asosiasi, yang ketiga teknik klasifikasi, yang keempat teknik klasterisasi, yang kelima teknik regresi, yang keenam teknik prediksi, yang ketujuh teknik outlier detection. Oke, nanti ada penjelasannya. Gini ya. Yang pertama, teknik estimasi ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, estimasi diartikan sebagai perkiraan, penilaian atau pendapat. Sedangkan menurut istilah yang diungkapkan oleh ahli menyatakan bahwa estimasi itu adalah suatu pengukuran yang didasarkan pada hasil kuantitatif atau hasil yang akurasinya dapat diukur dengan angka. Oke. Estimasi adalah suatu metode di mana digunakan untuk memperkirakan nilai populasi dengan memakai nilai sampel. Estimasi biasa diperlukan ya untuk mendukung keputusan yang baik ya, seperti menjadwalkan pekerjaan ya, menentukan berapa lama proyek perlu dilakukan dan berapa biayanya, menentukan apakah proyek layak dikerjakan, mengembangkan kebutuhan arus kas ya, arus bisnis maksudnya, menentukan seberapa baik kemajuan proyek, menyusun anggaran time phase, dan menetapkan baseline proyek menurut Prasetyo 2014 ya. Jadi estimasi ini lebih kepada efisiensi waktu biaya. Mengenai efisiensi deh. Oke, ada pun algoritmanya ya. Ini berdasarkan yang saya rangkum. Algoritma estimasi ya. Yang pertama linear regression, yang kedua neural network, yang ketiga SVM, support vector machine, yang keempat deep learning, yang kelima generalized linear model atau GLM. Jadi algoritma estimasi ada 5 ya, berdasarkan yang saya rangkum. Mungkin kalau teman-teman ada algoritma tambahan yang lain yang monggo ditambahkan saja. Oke. Kedua, teknik asosiasi ya. Aturan asosiasi atau association rule ya adalah dengan menemukan asosiasi dan hubungannya di antara item yang ada. Oke, jadi penjelasannya gini ya. Asosiasi itu ciri khasnya ada if then ya, jika maka. Contohnya gini. Jika pelanggan membeli ponsel ya, mereka 60% cenderung membeli penutup ponsel. Ya, artinya kalau mereka membeli ponsel berarti mereka membeli casing gitu ya, atau aksesoris ponsel. Begitu. Jadi dia jika maka. Oke, jika maka ya. Oke, misalnya contohnya begini, yang lainnya. Jika nilai saya 70, maka predikatnya cukup. Begitu contohnya. Oke, dan nanti boleh ditambahkan contoh yang lainnya. Oke, lalu pengecer sering menggunakan aturan ini ya. Pengecer itu maksudnya seperti reseller, distributor gitu, dalam analisis keranjang pasar untuk melihat apakah jenis barang tertentu dibeli bersama. Ini untuk pedagang atau pengusaha, digunakan untuk mengenali kelakuan dari kejadian-kejadian khusus atau proses di mana hubungan asosiasi muncul pada setiap kejadian. Metode ini memiliki nama lain yaitu basket analysis. Hal ini dikarenakan masalah bisnis yang biasanya terjadi adalah pada saat melakukan analisa tabel, transaksi penjualan, dan juga untuk melakukan identifikasi produk-produk yang sering dibeli secara bersamaan oleh konsumen. Jadi masing-masing pedagang atau pengusaha itu memperkirakan kalau mereka
menjual ini, maka nanti yang barang yang ini juga dibeli. Nah, jadi dia diperkirakan. Adapun algoritmanya, FP growth, a priori, coefficient of correlation, dan chi-square. Ini yang saya rangkum ya, algoritmanya. Oke, sorry. Yang ketiga, teknik klasifikasi. Ya, klasifikasi itu digunakan untuk membedakan data menjadi kelas-kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik ini bekerja berdasarkan prinsip belajar dari sejarah. Maksudnya seperti apa? Yaitu pertama-tama belajar dari data yang sudah diklasifikasikan atau tahap pelatihan dan mengklasifikasikan sampel yang tidak diketahui ke dalam kelas atau tahap validasi pengujian. Jadi misalnya menentukan siswa, yaitu apakah siswa berprestasi atau siswa tidak berprestasi. Nah, jadi dia menggunakan tahap pelatihan, variabelnya, nilainya berapa, lalu dihitunglah untuk menentukan siswa. Misalnya kita menentukan siswanya itu berprestasi atau tidak. Nah, lalu variabel yang menjadi variabelnya apa, yang menjadi kriterianya apa, dan nilai bobotnya berapa. Nah, itu. Jadi setelah dilakukan proses menggunakan algoritma, lalu ditentukanlah keputusannya. Ada dua, apakah siswa tersebut berprestasi atau tidak, begitu. Algoritmanya diantaranya decision tree ya, card ID3 C45, Cradle DT, Cradle C45, adaptive Cradle C45, naive Bayes, KNN, nearest neighbor, linear discriminate analysis, logistic regression, ada BOS. Jadi ini algoritma yang tergolong klasifikasi. Oke. Lalu teknik clustering ya. Teknik clustering digunakan untuk melakukan pengelompokan yang berbeda-beda pada data. Hampir sama dengan klasifikasi. Akan tetapi proses ini menggunakan tool data mining. Ya, jadi clustering ini contohnya ya. Misalnya dalam perpustakaan itu ya, seperti saya jelaskan di video sebelumnya, di dalam perpustakaan itu terdapat banyak buku ya, ratusan sampai ribuan buku ya, di keranjang yang berbeda ya. Biasanya keranjang atau rak daripada perpustakaan itu disusun berdasarkan judul buku, kategori buku, jenis buku, karakter buku, nama penulis. Nah, biasanya seperti itu, disusun berdasarkan itu. Jadi di dalam banyaknya data ya, di dalam banyaknya data buku, dalam banyaknya buku di situ, tentu kita ingin mengambil informasi di situ. Informasinya apa ya? Contohnya kita mau mendapatkan informasi tentang buku apa yang sering dibaca, buku apa yang sering dipinjam orang. Oke, jadi dari semua buku itu ya, jadi kita kumpulkan datanya. Misalnya kita mau menggunakannya data dalam 1 bulan. Oke, dalam 1 bulan itu kita mau mengecek di hari pertama sampai hari 30. Rekap datanya itu. Berapa pengunjungnya, lalu buku apa yang sering dibaca dan buku apa yang tidak pernah dibaca atau yang jarang dibaca. Nah, jadi itu kita lihat nilainya, kita lihat datanya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya dalam 1 bulan. Jadi kita lihat ternyata buku jenis komputer yang sering dibaca, buku matematika yang jarang dibaca misalnya kan. Lalu buku tentang antropologi yang tidak pernah dibaca. Nah, itu begitu. Itu namanya cluster. Jadi dia membedakan. Oke. Gitu ya, bisa ya. Oke. Ada pun algoritmanya. Algoritma clustering, K-means, K-medoids, self-organization map, fuzzy K-means. Oke, ini ya. Oke, yang kelima teknik regresi ya. Teknik regresi atau metode regresi ini mirip dengan metode klasifikasi. Yang membedakannya adalah metode regresi tidak bisa mencari pola yang dijabarkan sebagai kelas. Metode regresi bertujuan untuk mencari pola dan menentukan sebuah nilai numerik. Regresi digunakan untuk memecahkan banyak problem bisnis. Contohnya, untuk memperkirakan metode distribusi, kapasitas distribusi, musim, dan untuk memperkirakan kecepatan angin berdasarkan temperatur, tekanan udara, dan kelembapan. Jadi ini ya.
Oke, jadi metode regresi itu hampir sama dengan klasifikasi. Hanya saja dia tidak bisa menggambarkan pola, ya, tidak bisa menggambarkan pola. Dia bisa menentukan keputusan dengan pola, namun dia tidak bisa menggambarkannya. Oke, jadi ini algoritmanya. Regression tree, ya, bagian dari algoritma Microsoft Regression tree, ya. Lalu kedua neural network, yang ketiga regresi linear. Ya, regresi linear ini ada banyak ya, regresi linear berganda. Jadi bagian dari sini. Oke. Yang keenam, teknik prediksi. Ya, algoritma prediksi biasanya digunakan untuk memperkirakan atau forecasting suatu kejadian sebelum kejadian atau peristiwa tertentu terjadi. Oke. Contohnya pada bidang klimatologi dan geofisika, yaitu bagaimana BMKG ya memperkirakan tanggal tertentu, bagaimana cuacanya, apakah hujan, panas dan lain sebagainya. Jadi hampir sama antara teknik estimasi dan teknik prediksi. Ya, hanya saja kalau prediksi itu lebih kepada kejadian, ya, lebih kepada kejadian untuk memperkirakan kejadian. Tapi kalau estimasi itu dia lebih kepada pembiayaan, efisiensi kerja. Namun kok prediksi tidak membahas itu. Tapi kebanyakan dari kita, dari mahasiswa, adik mahasiswa itu hampir sama antara estimasi dan prediksi. Padahal itu sedikit berbeda, ya. Tentu berbedanya kalau estimasi itu lebih memperkirakan biaya, ya, lebih memperkirakan efisiensi. Namun kalau prediksi dia lebih kepada memperkirakan kejadian, lebih kepada memperkirakan kejadian tanpa memikirkan efisiensi. Begitu dia perbedaannya. Oke. Adapun algoritmanya, ya, algoritma prediksi, linear regression, ya, neural network, deep learning, support vector machine, generalized linear model, dan raw set. Oke, jadi gitu ya perbedaannya. Oke, ketujuh, teknik outlier detection. Teknik ini ya digunakan untuk menemukan distorsi, anomali atau pencilan dalam data. Deteksi outlier digunakan dalam deteksi penipuan, deteksi kesalahan dan lain-lain. Jadi teknik outlier detection ini ya itu biasanya ya digunakan untuk menganalisanya seperti apa ya, menganalisa mendalam ya tentang kejadian. Contoh gini, deteksi tanda tangan ya, deteksi tanda tangan, apakah ini tanda tangannya palsu atau tidak, apakah ini yang tanda tangani orang yang benar atau dipalsukan orang. Nah, itu outlier detection. Oke, lalu contohnya apa lagi gitu kan. Misalnya untuk deteksi persamaan daripada gelombang, apakah gelombang ini sama atau gelombang ini tidak sama gitu. Jadi itulah deteksi. Jadi berhubungan yang namanya tentang analisa. Oke, misalnya deteksi apa? Deteksi pencurian data. Misalnya ada cerita bahwasanya komputer ini telah diretas oleh cracker. Coba kita analisa apa-apa saja, bagaimana cara mendeteksinya, bagaimana cara mendeteksi apakah data tersebut memang dicuri atau tidak. Itulah ya fungsi daripada teknik outlier detection. Algoritmanya ya, local correlation integral, IDS, instruction detection system, lalu supervised method, semi supervised method, lalu gabungan ya, unsupervised method, KNN tambah fuzzy clustering. Ya, ini metode gabungan. Lalu keenam statistical, ya, statistik matematika. Yang ketujuh proximate based, ya. Yang kedelapan clustering based methods. Jadi beginilah dia. Jadi data mining ya, data mining itu dia big data, ya, bisa dikatakan big data karena dia mengambil kesimpulan atau mengambil informasi dari banyaknya data atau banyaknya kejadian. Karena itulah yang disebut dengan data mining, menggunakan teknik-teknik yang digunakan untuk penyelesaiannya. Jadi itu sangat luas ya data mining, big data. Nanti ada lagi namanya data science, lalu data scientist, ada banyak. Nanti di kesempatan berikutnya nanti akan kita bahas. Ya, untuk itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini tetap berkembang terus, agar nantinya
untuk digunakan ya sebagai bahan diskusi atau sebagai bahan belajar kita bersama ya. Bersama dengan saya Anas Prasetyo di channel Dunia Algoritma. Terima kasih. Oke.